Jadi para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa matamu berlinang ya Rasulullah? Mengapa matamu berlinang ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Aku rindu dengan saudaraku." Jadi sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kan kami ini saudaramu ya Rasulullah." "Bukan, kamu bukan saudaraku, Sayyidina Ali, kau sahabatku. Jadi kalau gitu saudaramu mana ya Rasulullah? Saudaramu mana ya Rasulullah?" Kata sahabat. Apa kata Rasulullah? Dengar baik-baik. "Saudaraku nanti di akhir zaman, dia beriman kepadaku." Dia kata Bang tadi, dia beriman kepadaku, tapi dia tidak pernah melihat aku. Kembali dengan kami di Ini Dia Channel, dan pada hari ini salah satu tamu yang akan kami hadirkan seorang ustaz yang sudah tidak asing lagi untuk di kawasan Double Singkep, kerana ustaz ini sudah cukup banyak menalang buana nih ke mana-mana. Yang sangat dikenal dengan Ustaz KJ atau Ustaz Kisanjaya. Terima kasih nih bagi kawan-kawan yang telah mengundang kita untuk rembuk-rembuk, bual-bual. Ini suatu kegiatan yang luar biasa ya, santai ya. Tapi insya-Allah mungkin ada muatan-muatan untuk pemenahan diri kita ya. Jadi kalau bicara kegiatan memang hembusan napas kita nih bagus. Kegiatan itu tentu beribadah kepada Allah. Apapun profesi kita, apapun kegiatan kita tuh memang harus menghasilkan satu kegiatan-kegiatan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebetulan kami ini ada beberapa kawan-kawan ya, memang untuk memikirkan umat ini tanggung jawab kita semua ya. Seperti macam Rasulullah yang telah mengantarkan kita pada kehidupan yang luar biasa hari ini. Ya Rasulullah itu dia ni seorang panglima. Ini yang luar biasa Pak ya. Luar biasa Rasulullah itu. Ya, kan? Dari yang pernah kita dengar atau kita pelajari dengan guru saya, ini kan orang yang pertama akan memasuki surga dan orang yang pertama dibangkitkan. Tapi ingat bang, walaupun dia pertama masuk surga, tapi dia masih memikirkan kita itu. Itu tadi. Luar biasa. Ya. Okay. Ini luar biasa. Betul yang kata bang tadi itu, dia itu memang sudah dijamin oleh masuk surga. Tapi detik-detik terakhirnya itu dialog antara Rasulullah dengan malaikat Jibril itu dan malaikat maut seperti itu. Apa ketika itu? Ketika Rasulullah itu dalam keadaan napasnya sudah mulai tersendat itu. Sehingga Rasulullah sampai saking sakitnya dengan sakatul maut itu, ya, sampai dia berdoa, Allahumma kafid ala ummatin, Allahumma kafid ala ummatin sakatul maut. Sampai dia berdoa. Apa doa Rasulullah? Ya Rabb, sungguh sakit sakatul maut ni. Tolong ringankan sakatul maut di umatku gitu. Ya kan? Padahal dia sudah merasakan sakit itu. Sebegitu cinta. Sampai dia bilang sakil alayya gitu. Bebankan kepada pada hal itu malaikat Jibril itu sudah menyampaikan kepada Rasulullah. Nanti ya Rasulullah, engkaulah umat, nanti engkaulah akan masuk surga lebih awal. Engkaulah yang akan masuk surga. Hari ini rohmu sedang berantri para malaikat. Tapi dia masih berdoa gitu. Tapi itulah saking dia itu berdoa, betul kata abang tadi itu sudah masuk surga lebih awal. Kan gitu kan? Tapi dia berdoa pada umatnya supaya masuk surga lebih awal. Umat kita yang lebih awal masuk surga. Umatnya tetap memikirkan tentang umat dia. Memikirkan kita. Jadi satu yang cerita yang kita dengar Pak dari yang mendengar atau yang dia belajar. Kalau Rasulullah ini kan untuk zamannya Rasulullah dengan zamannya kita kan sangat jauh. Iya, betul. Sangat jauh luar biasanya. Kita tahu beberapa abad yang lalu. Tetapi kan yang membuat luar biasa ini Pak, kan kalau kita yang tidak pernah berjumpa, tapi kita bisa mencintai Rasulullah itu sendiri. Jadi kalau ditengok Pak, untuk muda-mudi yang zaman sekarang ni, milenial dalam kata yang muda, mungkin yang dapat lebih mengukuhkan atau memperkuat keimanan mereka terhadap kecintaan mereka kepada Rasulullah ataupun rajanya mereka beda dan juga kepada Islam. Itu apa mungkin yang apa ni? Ya, kalau bicara tentang itu, memang Rasulullah 14 abad yang silam dia pernah menyampaikan dengan para sahabat
Ya, ini motivasi nih. Ya, ya. Mudah-mudahan membuat kita umat yang terakhir ini ya begitu cintanya kepada Rasul. Kenapa? Karena Rasulullah itu saking cintanya itu dia itu mencintai kita sebenarnya. Sampai terakhir saya bilang tu dia masih memikirkan kita. Kenapa? Dia kagum dengan umat akhir zaman ini. Yang kata abang tadi dia tak pernah melihat Rasul, tapi dia cinta. Dia cinta ya. Nah, itulah yang kata Rasulullah itu, umat yang aku cintai nanti, bahkan Rasul bilang itu adalah saudaraku. Jadi dia menganggap kita ni saudara. Jadi ini saya cerita sikit. Ada 14 Habis Islam ketika Rasulullah sedang tersandar di Masjid Nabawi bang. Ya. Nabawi sandar di Nabawi ni. Dia berlinang-linang, air mata dia nengok. Jadi para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa air matamu berlinang ya Rasulullah? Mengapa air matamu berlinang ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Aku rindu dengan saudaraku." Jadi sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kan kami ini saudaramu ya Rasulullah." "Bukan. Kamu bukan saudaraku, Sayyidina Ali. Kau sahabatku. Jadi kalau gitu saudaramu mana ya Rasulullah? Saudaramu mana ya Rasulullah?" Kata sahabat. Apa kata Rasulullah? Dengar baik-baik. Ya. Saudaraku nanti di akhir zaman. Dia beriman kepadaku. Yang kata abang tadi, Ya. dia beriman kepadaku, tapi dia tidak pernah melihat aku. Kalau Abu Bakar beriman kepadaku wajar, kan engkau melihat aku. Dia itu beribadah kepadaku, dia tak melihatku. Dia solat mirip seperti aku solat, tapi dia tak melihat aku solat. Itulah saudaraku. Nah, jadi yang kata abang tadi, ini motivasi kita nih. Maka ketika di akhir zaman ini, kita sebagai generasi muda yang di akhir ini, seharusnya ini menjadi renungan buat kita. Rasulullah sampai nak meninggal, dia cakap dengan sahabat-sahabatnya, kita ni saudara-saudaranya gitu. Kita ni saudara Rasul, bukan sahabat lagi. Kalau sahabat itu dia melihat ni saudara, kata Rasulullah. Inilah kita ni yang nak kita berikan pemahaman kepada umat hari ini. Itulah kegiatan-kegiatan kita hari ini bang sering pengajian ibu-ibu, pengajian di mana pun, dan motivasi adik-adik kita hari ini mengingatkan inilah. Begitu kecintaan Rasul. Yang kata abang tadi apa? Mencintai. Ya, itu mencintai. Itu kan luar biasa. Luar biasa. Kita biasa memang berat, kan, kita biasa ini kan menyukai atau mencintai orang ini kan kita tahu. Kita kenal, kita tahu ini kan. Tapi ini tidak kenal ini kan luar biasa, Pak. Jadi boleh dikatakan ini salah satu, bukan boleh dikatakan, memang ini salah satu keistimewaan dari Rasulullah. Bahkan dibenarkan oleh Allah, Bang. Dibenarkan oleh Allah. Kalau betul-betul kita tu ingin dicintai oleh Allah, maka kita harus ikut Rasul. Jadi Allah ingatkan, "Qul in kuntum tuhibbunallah," kata Allah. "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan Muhammad, jika orang itu mencintai Allah, fattabi'uni. Fattabi'uni. Ikutilah Rasul. Ketika kita fattabi'uni kata Allah, maka sudah kita ikuti Rasul, fattabi'unu, maka kata Allah, yuhibbukumullah. Maka Allah akan cintai kita. Bukan cinta lagi, kata Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini motivasi kita, Bang. Motivasi kita hari ini bagaimana kita berusaha untuk mencintai Rasul, berusaha untuk mengikuti Rasul, fattabi'uni itu. Ya, itu di surah Ali Imran Allah katakan begitu. Ini harus menjadi campur buat kita. Yang kata abang tadi harus campur buat kita. Jadi hari ini kita berusaha lah. Seharusnya para dai dan kita semua hari ini berusaha untuk mengenal Rasul. Sudah itu berusahalah kita mengikuti tapak sila Rasul. Jadi kalau kata ada orang mengatakan bahawa kita ini ekstrem bahasa ini tak? Ya. Misalnya tak boleh ikut maulud Nabi apa segala macam. Ini bahasa ekstrem tak? Ya. Padahal itu dalam rangka untuk apa? Untuk fatabi'uni, untuk berusaha untuk mengikuti jejak Rasul. Dengan adanya majlis-majlis ilmu seperti itu, kita bisa fatabi'uni, bisa mengikuti jejak Rasul. InsyaAllah kita bisa dicintai oleh Allah, gitu Bang. Rasa seperti itu. Kalau bicara keistimewaan bahwa Rasul itu adalah semua para nabi itu sudah dirangkum oleh Rasulullah. Ya. Jadi kesempurnaan Rasulullah itu adalah penyempurna para nabi, pelengkap. Saking sempurnanya, saking istimewanya Rasul itu, bahkan sampai Allah saja berselawat pada diri Rasul. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah itu dan para malaikat berselawat pada diri Rasul. Ya tak?
Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi, kata Allah kan gitu kan. Sesungguhnya Allah tu dan para malaikat berselawat pada diri Nabi, pada Nabi, dan kita disuruh hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Rasul gitu kan. Nah, saking istimewanya Rasul, kalau kita berselawat pada Rasul aja, apa kata Allah? Ya, apabila kita berselawat pada Rasul, maka kita akan mendapat syafaatnya Rasul. Itu baru sebut namanya je. Allahumma shalli alaihi, Allahumma shalli alaihi, Allahumma shalli alaihi. Itu je kita sudah dapat satu apa? Satu syafaatnya, keistimewaannya. Baru satu nama aja kalau sering kita sebutnya. Apalagi yang kita mengikuti ibadah-ibadah lain. Jadi kalau bicara keistimewaan tak bisa kita hitung, bang. Terlalu banyak, Bang. Jadi bahasanya keistimewaan itu adalah Rasul Nabi kita ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pelengkap daripada Nabi, ya. Sudah itu luar biasa keistimewaannya, kasih sayangnya kepada umat. Coba bayangkan, kalau Nabi-Nabi yang terdahulu itu kalau dia tak tahan, dia sudah bisa angkat tangan. Berdoa. Berdoa. Seperti ini Nabi Nuh kan? Ya, dia bisa mencelakakan dia. Tak tahan lagi dia. Tak tahan lagi. Ini satu keistimewaan. Kalau saya anggap ini satu keistimewaan. Rasulullah tak pernah berdoa yang negatif dan menzalimi umatnya. Umat dia. Walaupun sebagai patah gigi dia. Ketika waktu di perang, ketika Rasulullah tu nak hijrah, bang. Isteri meninggal. Paman dia meninggal. Semua orang, lalu dia pergi mencari perlindungan lah di satu kampung Taif. Pergi satu kampung tu. Ketika berjalan satu kampung ni Taif tu, bukan sambut dengan kompang, tapi disambut dengan batu. Semua budak-budak kecil, orang tua tu datang ngejam Rasulullah. Sehingga Rasulullah sampai patah giginya, berdarah. Sehingga para sangkai berdarahnya, apa kata malaikat Jibril? Malaikat Jibril enggak tahan, bang. Dengan perlakuan yang sampai begitu. Ya Rasulullah, ya kekasih Allah, kau kabar aku. Kau angkat tangan, kau kabar aku. Gunung Hud aku timpakan kepada umat Taim. Apa kata Rasulullah? Jangan ya Jibril. Jangan, karena dia belum tahu lagi. Insya Allah kalau sudah tahu tentang kebesaran daripada Islam ni, nanti kampung itu akan menjadi banyak yang masuk Islam. Kenyataan seperti ini. Nah, jadi kalau bicara keistimewaan itu, disebut aja lah keistimewaan itu, pas kita rasakan. Nabi Nuh, cakap nak tahan lagi. Iya. Saya berdoa. Tapi cuba bayangkan, Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah tolong azabkan. Apa kata Allah? Kau buatkan kapal. Macam mana aku nak buat kapal ya Rasulullah? Buat dari apa? Dari kayu. Ya, macam mana aku dapat kayu? Kau tanam. Bayangkan doanya berapa lama nak. Nabi Nuh tu hampir 950 tahun umur itu. Dia nanam pokok ni. Doa itu untuk menzalimkan orang, doa tu pokok sudah ditanam dulu, dah besar pokok tu baru bisa buat kapal, baru terkabul doa itu. Yang itu berapa lama? Berapa lama je. Tapi Rasulullah sampai duka-duka, ada yang ngejamkan kotoran, tak ada pernah dia mengangkat tangan. Cuma dia paling-paling berdoa, ya Allah tolong berikan, datangkan aku 2 Umar, kata dia. Padahal kan zaman dulu tu kan Umar tu ganas kan, belum masuk Islam. Kalau kita kan doanya, ya Allah tolong zalimkan Umar. Tapi tidak. Ya Allah, masukkan salah satu daripada 2 Umar. Doanya begitu, menyelamatkan umatnya. Jadi kalau istimewa, Rasulullah itu super istimewa. Super. Buat kita hari ini. Tak bisa dia. Tak bisa. Nak apa lagi? Nak contoh, nak jadi panglima perang, ikuti Rasul. Nak contoh sebagai bapa, ikuti Rasul. Nak contoh sebagai presiden, ikuti Rasul. Nak ikut jadi pengusaha, ikuti Rasul. Nak ikut jadi pedagang, ikuti Rasul. Nak ikut jadi peternak, ikuti Rasul. Lengkap, paripurna, sempurna. Semua dia punya. Jadi memang ini satu pemimpin yang bijaksana dan luar biasa. Jadi kalau kita bicara Rasul, bang, air mata ni memang kita tak tahan, kadang-kadang meleleh gitu ya. Keistimewaan dia, Rasul tidak memikirkan kekuasaan. Tidak. Rasul tidak memikirkan kekayaan. Yang saya bilang tadi, dia nak meninggal itu, dia pesan kepada umat itu tak ada lain. Ketika Rasulullah menembuskan nafas terakhir, bang, di pangkuan istrinya Aisyah, ketika dia sudah berdoa, lah positif bahasa malaikat itu bahwa Rasulullah itu dijamin masuk surga. Umatmu ya Rasulullah akan masuk surga. Positif. Apa kata Rasulullah? Dia mikirkan kita. Umati. Bukan fikirkan dia, tolong jagakan kebun Aisyah, tolong pertahankan kekuasaanku Sayyidina Ali.
tolong luaskan kekuasaan kita. Umar berkata tak, tapi dipikirkan umat kita yang dipikirkan dia. Umat yang dipikirkan. Pikir umat. Inilah luar biasa. Jadi kalau ada umat yang sampai tidak memikirkan Rasulullah itu kan luar biasa, Pak. Pesan yang terakhir buat kita umat ini, Iya. ini memang orang selalu lalai nih bang. Yang terakhir, Pak. Terakhir pesan dia. Sebelum dia mengucapkan ummati, dia katakan kepada orang-orang yang berada di sekeliling dia. Ketika Rasulullah itu nak mengembuskan nafas terakhir nih. Iya. Kalau bicara pesannya itu banyak. Lagi 14 tahun dia hidup itu lagi segar-segar dia, sehat dia, banyak pesan. Pertama, ya jangan kita itu menduakan Allah. Finalnya itu adalah buktinya kita bagaimana kita itu bisa mentauhidkan Allah, itu buktinya adalah pesan terakhir ini. Apa kata dia? Aqimus shalah ma malakat aimanukum. Ketika berada di pangkuan suami istrinya Aisyah itu, datanglah Saidina Ali mengantarkan telinganya di bibir Rasul, karena Rasul mungkin tak mampu lagi berteriak, karena Rasul pun tak mampu bercakap lagi, suaranya sudah mulai tersetekan, ya, keringat Rasul sudah keluar, nafas satu mulai sesatu nak meninggal nih, nak mengembuskan nafas terakhir itu dah gerak bibir. Saidina Ali mengantarkan telinganya. Apa nak dicakap oleh Sayyidina Rasulullah? Aqimus shalah ma malakat aimanukum. Dirikan salat ma malakat aimanukum, dan jagalah orang-orang lemah di antara kamu. Baru dia nyebut ummati. Jadi Rasulullah pesan yang terakhir ketika dia nak mengembuskan adalah disuruh aqimus shalah, bang. Peliharalah salat. Peliharalah salat. Ma malakat aimanukum, dan orang-orang lemah di antara kamu. Mungkin saya tidak memfokuskan masalah ma malakat aimanukum ini, orang-orang lemah di antara kamu. Tapi yang nak saya beri pemahaman itu pesan yang terakhir itulah tuh, aqimus shalah, simple. Kalau ma malakat aimanukum, jagalah orang-orang lemah di antara kamu tuh, kita harus punya profesi. Kalau kita mungkin caranya banyak. Kalau kita mungkin banyak duit, ya tolong perhatikan ini. Kalau kita seorang pendidik, perhatikan ini. Ma malakat aimanukum ini kan orang-orang lemah, yaitu wanita, anak-anak fakir miskin. Tapi yang pertama ni, aqimus shalah ni, semua orang bisa. Orang miskin bisa. Apakah orang miskin boleh tak solat? Tak boleh. Orang kaya bisa, budak bisa. Ya, jadi aqimus shalah pesan terakhir. Tapi kalau bicara ibadah, bang, ibadah yang paling utama itu yaitu solat, bang. Solat, ya. Solat. Yang kita sebut tadi itu ibadah, sedekah, infak, berselawat, haji, apa semua itu kan. Itu ingat, Rasul pernah berpesan 14 abad yang silam. Iya. Apa kata Rasul? Awalu yuhasabu yaumil qiyamah. Solat. Jadi Rasul berpesan, awal-awal nanti yang akan dihisap di hari kiamat, ingat bang? Iya. Awal-awal yang akan dihisap nanti di hari kiamat, solat. Solatnya apa, ya? Luar biasa nih. Jadi kalau nak kerennya, kalau kita tak solat, kita berinfak, terkantong-kantong. Kata-kata, ya. Kalau kita naik haji, tak solat, terkantong-kantong. Karena nanti di awal-awal nanti ketika kita berbaris di padang mahsyar itu, dicek dulu salat. Kalau salatnya sudah sempurna, sudah bisa dihitung, sudah ada nilainya, baru yang lain ikut. Jadi macam mana kalau seandainya kami berselawat apa sebenarnya? Yuk, ini kuncinya nih. Kuncinya tak solat. Mengapa salat kuncinya? Karena dalam solat inilah bang kita bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wajarlah kata Rasul itu bahwa solat ini nanti yang menjadi utamanya. Awalu yuhasabu yaumil qiyamah, ada solat ini. Karena memang betul lah. Solat ini adalah as-salatu manudin, tiang agama. Solat ini adalah inna salatan hanir fasail mungkar. Karena solat ini dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Banyak orang berimpak, tapi hatinya bukan untuk ridho Allah, supaya ditunjuk dia ingin riak. Banyak orang berselawat, tapi dia berselawat, tapi intinya mungkin dia mengandalkan suaranya indahnya, bukan mengharap syafaat ya Rasul. Tapi kalau sudah solat, nah, maka salat inilah perbaiki. Jadi kalau bicara kata abang tadi macam mana saat ke amalan apa yang harus diandalkan betul, maka perbaikilah
Perbaikilah salat. Perbaikilah salat. Perhatikan waktu salat. Tepat waktu salat. Perbaiki cara berwuduk. Perhatikan. Ketika ini sudah bergerak, dipastikan. Dipastikan yang lain pasti mengikut. Karena ibadah yang lain itu berkaitan dengan solat itu. Cuba membayangkan. Mengapa Kisan bilang solat? Haji, bang. Haji ini untuk orang banyak duit. Kasihan untuk orang yang tak ada duit. Iya. Kalau seandainya haji ini adalah satu andalan yang bisa masuk surga, banyaklah orang kaya masuk surga. Orang miskin tak dapat masuk surga. Kalau seandainya zakat yang diandalkan, diutamakan adalah bisa mengantarkan orang masuk surga, kasihan orang yang menerima zakat. Betul, bang? Kalau seandainya puasa, puasa itu adalah satu andalan yang utama bisa masuk surga, kasihan orang tua-tua yang tak bisa puasa, yang bayar fidyah saja. Tapi kalau solat, cuba hitung. Tak ada orang yang tidak boleh tidak solat. Cuma ada 4 saja. Apa, bang? Nifas, haid, budak yang di bawah umur, satu lagi apa? Kurang ingatan. Kalau bahasa kita kerennya, kalau bahasa kasarnya gila. Cuma 4 ni je yang tak bisa solat. Yang lain solat. San, kami sakit. Macam mana? Ya, boleh tak solat? Tak boleh. Sakit kenapa? Sakit tak bisa berdiri. Suruh solat duduk. San, kami tak boleh, kami tak bisa solat. Kenapa tak bisa? Kerana kami duduk pun tak bisa. Solat berbaring. Betul tak, bang? Iya. San, kami tak bisa salat berbaring. Salat dengan menggunakan isyarat, belajar. San, kami tak bisa menggunakan syarat. Mati, disalatkan. Bentang di kaki 5, salat 4 takbir. Jadi ini menunjukkan berapa pentingnya solat itu. Jadi berbagai persiapan telah disiapkan Allah untuk beribadah yang namanya solat ni. Jadi memang itu bicara sakit, bicara dalam perjalanan. Misalnya abang Acil nak pergi ke Batam, saya pergi ke Batam. Boleh tak solat? Tak boleh. Tetap harus solat. Ada 2, ada diajar Rasul. Apa tu? Jamak dan kasar. Kasar. Jamak artinya menggabungkan solat, kasar tu meringkang solat. Jadi tak ada. Oh, Chan, kami dalam berperang hari ni. Boleh tak solat? Tak boleh. Ada solat dalam berperangan. Sudah diatur caranya, Pak. Sudah tu ada bunyi pula. San, kami tak bisa solat. Kenapa tak bisa? Kami tak ada air. Bertayamum. Iya. Semua sudah ada. Semua sudah disiapkan. Sudah Jadi disiapkan. itu menunjukkan kalau solat ini sangat penting. San, kami miskin. Boleh tak solat? Tak, tetap solat. Kami kaya, tetap solat. Kami muda, tetap solat. Kami tua, solat. Jadi cuma ada 4 tadi lah, Bang. Cuma antara ibadah yang lain boleh tinggal ya. Ya macam bersedekah, ya mereka kan yang mampu ni. Yang tidak mampu kan boleh. Kesian kan. Seperti juga puasa. Padahal kalau kita melihat dari perintah puasa itu sendiri kan luar biasa. Ya. Puasa itu urusan aku. Jadi dia yang sendiri lah. Kan? Sebab bukan lain-lain lagi ni. Itu boleh kan yang amalan yang khusus kan. Tetapi tetaplah solat yang harus dijaga. Jagalah. Betul lah, bang, kata Rasul tu. Aqimus shalah ma malakat aymanukum. Ketika nak meninggal tu dia tak ada pesan. Sempat Rasulullah pesan tu kau jaga kebun, tolong jaga apa korban kurma kita yang jual. Berarti umat kita semua ni kan gitu kan. Nanam kurma semua dah. Jangan kau jaga unta yang dijual. Banyak unta kita hari ni. Ya kan? Jangan kau jagakan kekuasaan Sayyidina Ali. Tolong pertahankan kekuasaan kita. Oh lah banyak dia jadi ya. Tapi itulah pesannya. Terakhir ni, Pak. Ya. Mungkin ada yang Pak Ustaz sampaikan untuk remaja-remaja milenial kita ataupun kepada kaum apa ajalah yang penting suatu pesan yang bisa sampaikan untuk meningkatkan dan menguatkan lagi ibadah mereka kepada Allah dan mengingatkan lagi kepada lebih menguatkan mengingatkan kepada Rasulullah. Ya, baik, bang. Ini terakhir pesan kita semua dalam kesempatan yang berbahagia ini. Ingat, kita ni pasti akan meninggalkan dunia ini. Itu satu hal yang pasti. Satu hal yang pasti. Karena Allah ingatkan kullu nafsin za'iqatul maut. Ya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati.
Di ujung ayat Ali Imran ayat 180 sekian 50 sekian itu Allah katakan wa mal hayatud dunya ilal matal ghurur. Bahwa kehidupan dunia ini adalah sena gurau yang memperdayakan kita. Maka oleh sebab itu jangan sampai kita nanti sudah sampai titik yang dijanji oleh Allah, ya. Titik yang apabila diputuskan berpisahnya roh dan jasad ini. Ketika kita sudah dibungkus dengan kain putih, sudah kita dibungkus dengan putih, sudah tu kita disolatkan dan kita dimasukkan ke lubang lahat. Tapi ingat, jangan sampai kita menyesal. Mumpung roh masih ada, ni untuk adik-adik kita, generasi muda yang masih muda, janganlah berfikir hari ini bahwa yang bakalan mati itu adalah orang tua. Orang tua, ya? Tidak. Ya, jangan kita berleha-leha menganggap bahwa kita ni masih muda, ya, kita ni lambat mati. Belum tentu. Karena kematian itu datangnya dia tak pilih tua dan muda. Jangan kita berfikir bahwa yang mati itu adalah orang yang sudah pakai infus di rumah sakit dengan tabung oksigen. Justru kadang-kadang yang menjaganya yang sakit itu yang akan mati. Jadi rahsianya apa? Rahsia kematian itu pasti sampai. Ya kan? Cuma pesan kita, ialah mumpung kita masih ada ruang dan waktu, pesan Rasul yang pertama, yang terakhir itulah jangan sampai ditinggalkan. Aqimus shalah. Aqimus shalah. Dirikan salat. Pelihara salat. Usahakan tepat waktu solat. Kalau sudah tepat waktu solat, usahakan tambah salat sunat-sunat lagi. Sempurnakan rukun, sempurnakan belajar, ya, berwuduk yang benar. InsyaAllah, ya. Karena itulah nanti yang akan dihisap pertama yang seperti saya sampaikan, ya. Awalu yasabu yaumil qiyamah. Aqimus shalah. Nanti awal yang akan dihisap dari kiamat nanti adalah solat. Maka hari ini pesan kita, ambil betul pesan Rasul yang terakhir itu. Dirikan solat, pelihara akan salat. Siapapun, karena solat tidak ada batasnya, tidak ada apa untuk tidak kita kerjakan. Kecuali yang tadi tak ada. Maka itu dipertahankan. InsyaAllah seperti itu mungkin. Baiklah Pak Ustaz Kisanjaya. Terima kasih atas bincang-bincang buat kita pada hari ini, ya. Oh biasa. Kami sendiri berharap ya bincang-bincang atau temu kita pada hari ini tidak hanya pada hari ini, mungkin juga akan berbincang pada hal-hal yang lain, InsyaAllah yang akan nanti suasana yang mungkin lebih berbeza. Ini luar biasa ni, luar biasa. Baiklah untuk semuanya, jika sampai sini kami di Ini Dia Channel. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat menjadi bermanfaat untuk kita semuanya, dan salam dari kami di Ini Channel dan Acil di sini. Salam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.